Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunur Aini Hanarafa, mahasiswa semester 6 kelas B, program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Pada semester ini, saya menerima mata kuliah Sistem Manajemen Pembelajaran. Pada Sistem Manajemen Pembelajaran, saya mendapatkan materi mengenai media pembelajaran Moodle dan Classroom. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kelebihan dan kekurangan dari media-media tersebut. Yang pertama, yaitu kelebihan dari Moodle sendiri, sistem jaringan dan keamanan itu dapat diakses atau dapat disetting sendiri. Dan ruang aksesnya itu dapat dibatasi sesuai dengan jaringannya. Sistem pembelajaran ini dapat disesuaikan, maksudnya disesuaikan dengan kemampuan sang pengajar. Yang keempat ini, media pembelajaran Moodle ini dapat dilakukan dengan jarak jauh. Jadi tidak masalah antar siswanya untuk proses pembelajaran walaupun jaraknya jauh. Kekurangan dari Moodle tersendiri yaitu membutuhkan pemahaman secara lebih mengenai sistem Moodle tersebut dan diperlukan ahli untuk membangun sistem learningnya itu seperti apa, dan membutuhkan biaya lebih, di mana pada Moodle ini membutuhkan biaya untuk menyambungkan internet dan harus menginstal aplikasi khusus. Jadi peserta didik itu harus mempunyai akun untuk masuk ke dalam Moodle-nya tersebut dan membuat akun Moodle-nya terlebih dahulu sehingga dapat dilakukan proses pembelajaran menggunakan media Moodle. Yang kedua, saya akan menjelaskan kelebihan dari Classroom tersendiri, di mana Google Classroom ini sudah familiar di kalangan pendidikan, di mana sangat banyak digunakan untuk media pembelajaran. Pada media pembelajaran Google Classroom ini dapat dioperasikan dengan mudah oleh peserta didik karena bisa dilakukan secara mudah dioperasikannya. File yang ada di Google Classroom itu dapat masuk ke Google Drive, di mana langsung masuk ke memori handphone maupun laptop dan sebagainya, dan mudah meninjau tugas yang sudah terkirim atau belum. Jadi sebagai peserta didik itu dapat melihat apakah tugas yang harus dikirimkan sudah terkirim ataupun belum. Dan pada Google Classroom ini peserta didik dapat melihat nilai dari tugas yang sudah dikirimkan. Jadi gurunya itu memberikan nilai pada Google Classroom-nya. Untuk kekurangan Google Classroom ini yaitu mungkin fiturnya yang terbatas, yang hanya monoton seperti itu, sehingga peserta didik tidak dapat mengakses fitur-fitur yang barunya. Dan jika memori Google Drive-nya itu penuh, maka file-file yang terkirim di Google Drive itu tidak dapat di-download maupun dibuka. Jadi harus meluangkan di Google Drive-nya tersebut gitu. Dan pada Google Classroom ini pengaturannya itu dapat diatur oleh peserta didik. Jadi semisal ada batasan waktu dalam pengumpulan tugas, itu dapat diatur. Misalkan peserta didik mengumpulkan tugas secara terlambat, maka peserta didik dapat mengatur kembali agar tugas itu tidak terlambat gitu. Itu kekurangan dari Google Classroom. Sekian penjelasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan media pembelajaran Moodle dan Google Classroom. Semoga bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.